semuanya, aku Femila Sinukaban. Aku mau bilang sama kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Time Travel. Oke? Ketika masuk ibu kota negara, itu ada gapura yang sangat besar. Dan di situ sebenarnya gerbang kayu. Gapuranya itu terbuat dari batu bata merah. Aku kan pernah baca menurut berbagai penelitian arkeolog, banyak menemukan kayak porselen atau keramik dari Cina ya. Jenis keramiknya itu ada model Gucci, yang saya lihat ada model Gucci, ada yang kayak cangkir, ada yang piring, tapi piringnya tuh bukan piring kayak zaman sekarang ya. Piringnya tuh piring yang pipih tapi lebar. Di wilayah itu, kalau kita ngelihat ke kanan dan ke kiri, ternyata itu adalah wilayah pasar seninya ibu kota negara Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Sobat Time Travel, selamat datang kembali di channel kami. Sedikit saya akan mengungkapkan pengantar untuk episode kali ini. Tentunya kita tahu kerajaan Majapahit yang mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk bersama dengan Patih Gajah Mada. Nah, dengan sumpah palapanya mereka berhasil menguasai dan menjadi satu kerajaan yang kalau bisa dibandingkan dengan sekarang menjadi satu kerajaan yang superpower, negara adidaya pada zaman itu karena menguasai perekonomian, teknologi persenjataan, dan kehebatan armada maritimnya yang besar. Nah, sudah ada ribuan bahkan penelitian-penelitian tentang kerajaan Majapahit yang mengungkapkan sudut pandang mereka soal kesejarahan dan kebudayaan. Tapi tidak banyak orang yang mengungkap bagaimana suasana kehidupan di kota Majapahit zaman itu, karena tidak ada referensi. Bahkan negara Kertagama yang menjadi acuan untuk mengetahui tentang kerajaan Majapahit juga tidak menuliskan hal tersebut. Jadi kita akan mengajak sobat-sobat Time Travel menuju ke kota Majapahit untuk mengetahui bagaimana kehidupan mereka di sana dan bagaimana gambaran sebuah kota yang menjadi negara adidaya pada zaman itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan tanya kepada Alif yang sudah pergi ke sana bersama dengan Mas Amin ya, gitu kan. Nanti juga Mas Amin akan menggoreskan sketsanya bagaimana persentuhannya dia langsung untuk melihat kota Majapahit pada zaman itu bersama dengan Alif ya. Betul. Ya. Nah, kan kota Majapahit ini kan kayaknya besar ya, Alif ya. Iya. Kalau bisa digambarkan sedikit aja gitu betapa megahnya kota itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan Majapahit itu dari apa yang saya lihat itu sebenarnya besarnya luar biasa besar. Meliputi beberapa wilayah yang sekarang menjadi provinsi-provinsi dan pulau-pulau di Indonesia sekarang. Kemudian kalau misalkan kita bisa menggambarkan, itu terlalu luas, Mas. Betul. Terlalu luas, dan berkaitan dengan seberapa megahnya kerajaan Majapahit itu. Megahnya itu bukan megah yang seperti peradaban-peradaban misalnya Yunani,
Romawi dan sebagainya. Tapi megahnya ini karena dengan segala sumber daya alam yang ada, dengan segala sumber daya manusianya pada saat itu, dan dengan segala budayanya, ilmunya, filosofi dan sebagainya, itu di situ megahnya. Nah, kalau saking besarnya, kita mau memulai dari mana nih? Nah, katakanlah titik nolnya supaya kita bisa mengeksplor Majapahit seperti kota-kota pada umumnya. Jadi saya sebenarnya sudah pernah ke sana. Tentunya dengan sahabat kita yaitu Mas Amin. Titik nolnya itu mungkin kami akan mengajak Sobat Time Travel ke ibu kota negara Majapahit pada saat itu. Kisaran Abad ke-13 ya. Abad ke-12, ke-13, kisaran segitu. Nah, jadi ibu kota negara, ini langsung saja Mas Anton. Oke. Jadi ibu kota negara Majapahit pada saat itu, wilayahnya itu sebenarnya juga cukup luas. Mungkin ya, perkiraan saya dengan apa yang saya lihat pada saat itu, kalau kita lihat dengan sudut pandang drone gitu dari atas, mungkin besarnya mirip-mirip kayak Jakarta Selatan gitu. Jakarta Selatan, dan kira-kira segitu luasnya. Karena cukup luas tapi tidak terlalu luas untuk ibu kota negara. Kemudian ketika masuk ibu kota negara, itu ada gapura yang sangat besar, dan di situ sebenarnya gerbang kayu. Gapuranya itu terbuat dari batu bata merah. Di kanan kiri pilarnya itu ada obor untuk menerangi di malam hari. Nah, jalanannya itu juga luas Mas, lebar. Kalau saya bisa menggambarkan ke Sobat Time Travel, saya waktu itu jalan dari paling kiri ke titik yang kanan itu, kira-kira bisa dilewatin 3 mobil kalau zaman sekarang. Lebarnya kira-kira segitu. Nah, kalau misalkan saya bisa menggambarkan lagi ke Sobat Time Travel, jalanan itu sebenarnya ya kayak tanah aja gitu, tanah. Tapi dia rata, jalanan yang nggak bolong, nggak ada lubang dan sebagainya. Dan kanan kirinya itu ada pembatas kecil, jadi kayak dibikin ada batuan, ada pembatasnya. Kalau ini memang jalan utamanya. Nah, masuk ke gapuranya itu atau ke gerbangnya itu, kita langsung bisa melihat suasana dari ibu kota negaranya. Nah, kanan kirinya itu ternyata adalah seperti perumahan masyarakat, rumah-rumah warga dan sebagainya. Tapi untuk episode sekarang, balik lagi ke tadi perkataannya Mas Anton, kita akan lebih detail ke salah satu bagian dari ibu kota negaranya Majapahit. Jadi di ibu kota negara Majapahit itu ada beberapa perempatan besar di jalur arterinya, di jalur utamanya. Nah, di perempatan ketiga dari gerbang utama kota, di situ ada bundaran. Bundaran itu isinya air, itu kolam sebenarnya. Nah, di wilayah itu kalau kita ngelihat ke kanan dan ke kiri, ternyata itu adalah wilayah pasar seninya ibu kota negara Majapahit. Kalau misalkan Sobat Time Travel bisa membayangkan, yang saya maksud sebagai pasar seninya, kalau zaman sekarang seperti Malioboro-nya lah, di Jogja, kayak gitu kira-kira. Apa sih yang ada di sana? Yang ada di sana itu, ketika saya ke sana dan saya lihat langsung, kalau kita dari titik si kolam bundaran itu, belok ke kanan, itu adalah wilayah-wilayah menjual apa ya, kayak buah-buahan, kayak misalkan ada pangan-pangan yang kue-kue tradisional. Di situ juga ada penginapan, di situ juga ada jual-jual semacam kayak gerabah, ada apa ya, pernak-pernik untuk rumah lah, untuk rumah. Nah, kalau misalkan ini secara general dulu ya Mas. Kalau misalkan dari titik bundaran itu kita lihat ke kiri, kalau kita berjalan ke arah kiri, di situ ternyata mirip sama. Tapi yang membedakan di sebelah kiri itu ibaratnya lebih maju
lebih apa istilahnya? Modern. Lebih borju gitu. Kenapa saya bilang kayak seperti itu? Karena di wilayah yang kiri, toko-toko di situ menjual barang-barang yang jauh lebih keren daripada yang di sebelah kanan. Kalau yang kanan itu lebih sederhana, kalau yang di sebelah kiri itu ada logam, ada senjata juga dari logam, ada turis-turis luar negeri, ada kayak semacam lukisan, ada kain batik, kain-kain batik gitu. Barang-barang budaya dan nilai jual seni tinggi kali ya. Betul. Itu makanya kenapa saya bilang wilayah sebelah kiri itu lebih keren dibanding sebelah kanan. Tapi tetap sama, itu jalur kanan kiri itu dan panjang itu jalurnya. Itu wilayah, kalau sekarang semacam Malioboro-nya lah gitu. Kira-kira Mas, gambaran generalnya. Nah, tadi kan Alif bilang di situ kan ada orang-orang asing juga ya gitu. Nah, apakah orang asing itu tinggal di sana? Bagaimana ngebedainnya dengan penduduk lokalnya lah istilahnya? Jadi orang asing yang saya lihat itu kebanyakan pada saat itu yang saya lihat adalah orang-orang Tiongkok, orang Tionghoa, orang Cina. Karena jelas Mas, matanya ya kecil ya, matanya sipit, warna kulitnya kulit putih atau kuning langsat. Pakaiannya juga beda, pakaian kayak kalau di drama-drama Cina, di film-film Cina seperti itu, yang baju-bajunya panjang dan sebagainya. Sangat beda dengan masyarakat Majapahit pada saat itu. Nah, kan kalau dibilang apa, Majapahit itu negara adidaya, jadi kota yang metropolitan lah kalau bahasa sekarang lah. Kan ngebayangin tuh hampir kayak Jakarta ya. Jadi melting pot tuh maksudnya hampir semua orang dengan suku, ras itu ada di situ. Nah, selain orang-orang Cina itu banyak orang asing yang ada di sana. Cukup banyak. Karena di sana itu heterogen Mas masyarakatnya. Jadi bahkan di masyarakat pribuminya sendiri itu warna kulit juga beda-beda, gitu kan. Jenisnya beda-beda. Nah, baik dan turisnya juga nggak cuma dari Cina, ada yang dari Gujarat. Kenapa saya bilang gitu? Karena tipikal fisiknya itu seperti orang-orang India yang di zaman sekarang, matanya besar, beda, kulitnya juga beda, rambutnya beda, bahasanya beda, fashionnya beda, bajunya beda, Tionghoa. Makanya kaitan diplomatik antara Majapahit dengan Cina pada saat itu sangat erat, gitu, dari bidang ekonominya. Salah satu ini ya kali ya, komoditas yang dipertukar dagangkan, ekspor impor ke negara-negara sahabatnya. Iya betul. Seperti itu kira-kira. Alif, kayaknya untuk kita bisa cerita lebih enak, lebih santai, mungkin kita pindah kali ya, cari tempat duduk yang lebih nyaman. Oke. Gimana menurut Anda? Oke. Boleh. Nah, di sini aja kali ya, Alif. Oke Mas, asik nih. Bismillah. Nah, kita bicara santai dan lebih dalam lagi kali ya. Siap. Kalau aku kan pernah baca menurut berbagai penelitian arkeolog, banyak menemukan kayak porselen atau keramik dari Cina ya. Nah, kalau yang Alif lihat sendiri waktu itu di sana, barang-barang yang didagangkan itu di sana itu ada nggak salah satunya itu keramik? Nah, tadi saya udah cerita tentang komoditi yang diperjualkan dari negara-negara lain ya. Salah satunya yang paling banyak adalah Cina, dagang dari Cina. Saya lupa menyebutkan satu hal itu, apa namanya Mas? Keramik atau porselen. Keramik atau porselen. Jadi di pasar seni itu, disebutlah kalau sekarang yang Malioboro itu, baik di wilayah kanan maupun wilayah kiri, itu banyak banget toko yang menjual keramik itu. Dan keramik itu ternyata dari sana, dari Cina. Itu yang dijual oleh para pedagang-pedagang kita, maupun ada juga toko-toko yang punya orang-orang luar, orang-orang Cina itu sendiri.
gitu. Itu banyak banget. Jenis keramiknya itu ada model Gucci, yang saya lihat ada model Gucci, ada yang kayak cangkir, ada yang piring, tapi piringnya tuh bukan piring kayak zaman sekarang ya. Piringnya tuh piring yang pipih tapi lebar. Dan itu ada motif-motifnya. Ada gambarnya gitu. juga. Ada gambarnya. Kayak gitu sih, Mas. Nah, ini kan komoditi ini kan bisa masuk ke kerajaan ini, bagaimana caranya? Oke. Akses ya. Akses masuk orang luar ke Majapahit itu ternyata dari laut. Kalau zaman dulu pasti dari laut. Ya kan? Misalkan orang dari Cina, dari negaranya itu pakai kapal besar ke arah sini. Nah, Majapahit itu sebagai kerajaan besar, ternyata dia punya kota pelabuhan. Kota pelabuhan. Nah, ibu kota negara Majapahit itu ternyata cukup dekat dengan kota pelabuhan tersebut. Yang mana kota pelabuhan itu sebagai pelabuhan internasional, gitu. Pelabuhan internasional pada saat itu. Nah, orang-orang dari luar kebanyakan dari situ lewatnya. Langsung ibaratnya mereka mau ada urusan ke ibu kotanya langsung, ya mereka lewat situ. Mungkin kira-kira kalau zaman sekarang itu di wilayah Tuban kali ya, di situ. Nah, ketika sudah sampai di situ di pelabuhan besarnya itu masuk, itu kan dicek dulu tuh. Saya lihat mereka tuh dicek gitu, istilahnya identitasnya lah ditanya dan sebagainya. Karena namanya masuk wilayah orang kan tetap ada verifikasi dirinya. Kemudian ketika masuk ada 2 jalur yang mereka lalui. Yang pertama itu jalur darat. Jalur darat itu mereka pakai pedati, pakai kereta kuda, pakai semacam gerobak dan sebagainya. Yang kedua ini mereka pakai jalur air, pakai jalur perairan sungai. Jadi wilayah Majapahit itu ibu kotanya itu dilewati oleh, kalau nggak salah, Kali Brantas namanya. Di situ dari wilayah kota pelabuhannya itu kan ada semacam muara itu yang Kali Brantas itu ngalir langsung ke arah wilayah ibu kota Majapahit pada saat itu. Nah, itu ada 2 jenis cara masuk transportasinya. Oke, Alif, ini aku ada pertanyaan kayak gini. Waktu Alif ke sana, sebenarnya kan kayak ada penelitian nih, orang bilang ketika mereka menggali, arkeolog ini menggali, terus tiba-tiba ketemu, ini ada tempat persembahyangan, terus ini ada rumah besar. Tiba-tiba mereka menduganya ini sebagai istana. Padahal sebenarnya yang Alif lihat di sana tuh struktur bangunannya. Nah, itu tempat apa sih sebenarnya pada zaman itu? Oke. Bicara soal bangunan di ibu kota Majapahit, yang saya lihat itu, jadi mereka itu unik ya, punya setiap bangunan itu seperti punya puranya sendiri lah. Ada tempat khusus untuk ibadah gitu, atau naro semacam persembahan, atau ya sekarang disebut mungkin sesajen gitu. Nah, bangunannya sendiri, tadi di awal sudah sempat saya jelaskan bahwa model-model bangunan itu ada yang dari batu bata merah. Karena ciri khas Majapahit pada saat itu adalah batu bata merah. Kemudian ada yang pakai anyaman dindingnya, ada yang pakai kayu-kayu, tiang-tiangnya itu pakai kayu. Terus atasnya itu pakai pelepah gitu, walaupun rangkanya juga pakai kayu atau bambu gitu. Bangunan-bangunan yang lebih bagus ya itu pakai batu bata merah. Kemudian gapura-gapuranya itu, saya lupa ngomong nih. Gapuranya itu model gapura kayak di candi-candi Bali zaman sekarang. Seperti itu. Kalau Sobat Time Travel pernah ke Bali atau yang tinggal di Bali, pasti tahu bentuk gapura di Bali itu seperti apa. Kayak gitu bentuknya. Kurang lebih suasana kota Majapahit zaman itu mirip-mirip kayak kehidupan di Bali sekarang gitu kali. Bangunannya mirip. Suasana bangunannya mirip seperti di Bali gitu. Umumnya rumah-rumah di sana itu besar-besar atau variatif gitu. Variatif. Ada yang masyarakat ekonominya menengah, agak ke bawah, ataupun yang kelas-kelas bangsawan gitu. Dan itu punya kompleks-kompleksnya tersendiri, Mas. Gitu. Ada kompleks-kompleksnya. Tapi tetap ada ciri khas yang bahwa mereka punya pura di depan. Betul. Gitu ya.
Nah, Kecil apapun rumahnya. betul. Kalau rumah-rumahnya kecil atau bangunannya kecil, puranya lebih kecil. Batu-batu untuk naruh sesajen dan sebagainya itu lebih kecil. Tapi kalau bangunannya lebih besar, itu mengikuti juga jauh lebih besar. Nah, kalau kita ngelihat Majapahit itu kan, kalau memang dia itu kota besar, kota negara adidaya, kotanya itu tertata banget nggak sih? Tertata, sangat bersih. Bahkan ya, tadi kita khusus bicara soal pasar seni itu sendiri. Kalau misalkan logikanya, orang jalan-jalan ke sana pasti sesekali mereka pengen ke kamar kecil, ke toilet lah. Nah, kalau misalkan zaman sekarang, orang bisa ke toilet itu misalkan ke mall, atau ke masjid, atau ke WC umum kalau zaman sekarang. Ternyata zaman dulu itu saking memperhatikan alam, saking memperhatikan keindahan dan kebersihan, mereka menempatkan posisi-posisi khusus gitu, menempatkan posisi khusus untuk kamar kecil itu, untuk WC itu. Untuk pendatang yang Untuk ke kota itu ya. Iya, untuk orang umum lah gitu. Waktu Mas Amin sama Alif di sana sempat bertemu atau ada acara besar nggak sih yang sempat melihat para pembesar dari istana, pejabat. Itu pasti itu sama Mas Alif ya. Itu lucu ya Mas Alif sama Mas Amin. Kaget. Kok ada rombongan ya? Rombongan itu jadi istimewa banget loh Mas. Jadi orang-orang penduduk yang di kota itu pada minggir semua loh, rombongan itu lewat loh. Ternyata yang digambarkan, dilukiskan oleh semua media massa itu beda ya dengan Sang Patih Gajah Mada aslinya gitu loh Mas. Oke. Berarti Mas, kita kan ngelihat langsung nih, ya kan? Nah, apakah Mas Amin menggambarkan sosok beliau? Insya Allah Mas Alif, Mas Anton.